Halo rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Korea, yaitu berjudul Project Silence 2024. Film yang ditunggu oleh banyak orang termasuk saya sendiri, yang menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di tengah jembatan. Namun masalahnya bukanlah hal itu, melainkan di jembatan tersebut terdapat sebuah makhluk hasil eksperimen yang sangat brutal dan mampu menghabisi nyawa manusia dengan sangat brutal. Ya wis, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan sebuah rapat keamanan yang membahas tentang sekelompok teroris yang menyandra beberapa warga Korea Selatan di perbatasan Korea Selatan. Seorang sekretaris keamanan bernama Jung Hyun Baik mengatakan jika operasi penyelamatan tak menjamin keselamatan para sandera. Terlebih lagi, mereka sudah banyak kehilangan pasukan militer karena peristiwa tersebut. Wakil dari Hyun Baik bernama Cha Jung-won juga mendukung atasannya. Karena hal tersebut, Menteri Keamanan sangat marah karena bisa-bisanya Hyun Baik mengatakan seperti itu karena hanya ingin menjaga reputasinya sebagai calon presiden selanjutnya. Setelah rapat selesai, Hyun Baik berterima kasih kepada Jung-won karena mendukungnya. Karena hal itu, Hyun Baik memberikan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih. Terlebih lagi, Jung-won akan mengirim anaknya untuk sekolah ke luar negeri. Saat ada di rumah, Jung-won membantu anaknya bernama Kyung-min untuk mempersiapkan barang-barang sebelum pergi ke bandara. Namun terlihat hubungan mereka berdua tidak terlalu baik semenjak kematian ibu Kyung-min sekaligus istri dari Jung-won karena kanker. Namun meski begitu, Jung-won tetap mengusahakan memberikan yang terbaik kepada putrinya. Sebelum sampai ke bandara, Jung-won memutuskan untuk membeli bensin terlebih dahulu. Di sana, ia sempat bertemu dengan seorang pria bernama Jo Park yang mengaku sebagai penjual bensinnya. Namun, Jung-won menyadari jika Jo berniat menipunya, karena Jo Park sendiri adalah seorang sopir truk derek. Karena ragu, Jung-won pun pergi dan memutuskan untuk pergi tanpa membayar bensinnya. Di sisi lain, seorang atlet golf bernama Yura sangat marah kepada manajernya yang bernama Mira karena ia selalu lupa untuk mengurus perpanjangan pasportnya sehingga Yura tak bisa bertanding di luar negeri. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah, melewati jalan satu-satunya dengan melewati sebuah jembatan, dan cuaca saat ini tak begitu baik, karena sepanjang jembatan diselimuti kabut yang sangat tebal, sehingga membuat jarak pandang menjadi terbatas. Namun ada satu orang TikToker dengan nekatnya ia kebut-kebutan sambil live TikTok yang tentu saja sangat membahayakan orang lain. Di jalur lain, Jung-won sempat berpapasan dengan rombongan militer yang mengangkut anjing hitam besar, dan di rombongan militer terdapat seorang dokter yang bernama Dr. Yang. Pada akhirnya, TikToker yang sebelumnya kebut-kebutan mengalami musibah karena mobilnya tergelincir, sehingga mengakibatkan tabrakan beruntun dan membuat situasi di jembatan menjadi sangat kacau. Sementara itu, di pom bensin, Jo Park diminta oleh si pemilik pom untuk bertanggung jawab atas kerugiannya karena bisa-bisanya ada seorang pembeli yang tidak membayar. Dengan cepat, Jo Park segera menyusul Jung-won di jembatan setelah mendengar ada kecelakaan beruntun di sana. Mobil yang ditumpangi oleh si dokter juga mengalami kecelakaan karena bannya terlilit rantai besi, sehingga mobil pengawal lainnya juga terlibat kecelakaan. Jung-won juga mengalami masalah karena mobilnya mogok saat berusaha menghindar dari kecelakaan.
Setelah itu, Jungwon menghubungi Hyun Baek untuk memberitahu jika ada kecelakaan beruntun di jembatan, sehingga ia harus segera mengirim bantuan secepatnya. Karena dengan begitu, nama Hyun Baek bisa naik karena gerak cepat setelah ada masalah. Jungwon yang mencoba menelpon ambulan dibuat kesal karena ia tahu jika anggota militer merusak sinyal di sana. Jungwon juga dibuat panik begitu mengetahui jika putrinya tak ada di dalam mobil, yang ternyata Kyungmin seorang diri menghampiri seekor anjing hitam bernama Eko yang membenturkan dirinya sendiri ke pembatas jalan. 이거 줄까? 먹어봐. Melihat hal tersebut, Jungwon langsung melarang putrinya untuk mendekati anjing tersebut karena takutnya Eko berbahaya bagi mereka. Mengetahui situasi berbahaya tersebut, dokter yang mengaktifkan program pengendalian para Eko dan mereka juga meminta pusat untuk mengirim bantuan helikopter. Jungwon yang sampai di sana menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sambil menunjukkan identitasnya. Namun para tentara tak mau memberitahu, sehingga Jungwon bersikeras untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan pada akhirnya, Jungwon berujung diborgol di setirnya sendiri oleh tentara tersebut. Jo yang sudah sampai di jembatan tak menyangka jika kecelakaan beruntunnya sangat parah. Jungwon kemudian meminta dokter yang melepas borgolnya. Namun sang dokter menghiraukannya karena jika situasi di jembatan tidak terkendali, maka mereka bisa mati. Setelah itu, dokter Yang mulai menjalankan programnya. Dengan chip yang sudah dipasang di kepala para Eko, dokter Yang bisa mengendalikan mereka semua dari jauh untuk masuk ke dalam kandang. Namun satu anjing yaitu Eko 9 atau Eko 9 yang merupakan induk dari para Eko tak merespon perintah dari dokter yang ternyata chip di kepala Eko 9 sudah lepas akibat benturan sebelumnya. Para Eko lainnya sudah berhasil dimasukkan ke kandang dan helikopter juga sudah datang untuk mengangkut kandangnya. Situasi semakin tak terkendali begitu Jungwon yang masih bersikeras untuk menanyakan operasi para tentara. Selain itu, Jo juga ada di sana menagih hutang bensin kepada Jungwon. Pada saat kandang diangkut, Eko 9 secara diam-diam sudah berada di atas kandang dan ia mulai menyerang para tentara yang ada di dalam helikopter. Sehingga helikopter pun lepas kendali yang mengakibatkan helikopter terjatuh tersangkut di besi penyangga jembatan. Akibat suara gesekan antara baling-baling helikopter dan besi jembatan malah membuat chip di kepala para Eko menjadi error yang membuat anjing-anjing tersebut menjadi menggila tak terkendali dan mulai menyerang manusia yang ada di atas jembatan. Tentu saja semua orang sangat ketakutan dan kocar-kacir begitu tahu anjing-anjing tersebut datang untuk menghabisi mereka. Melihat situasi tersebut, Jungwon bersama putrinya serta dokter Yang berniat untuk kabur menggunakan mobil polisi. Namun Jo sempat tertinggal dan Kyungmin ingin ayahnya untuk membawanya juga. Setelah Jo berhasil naik, mereka pun segera pergi dari jembatan. Namun, sayangnya perjalanan mereka akhirnya terhenti karena helikopter yang tersangkut di besi jembatan terjatuh dan menghalangi jalan keluar mereka. Semua orang yang berhasil selamat dari para Eko memutuskan untuk berlindung di dalam bis. Dengan menggunakan HT milik dokter Yang, Jungwon meminta bantuan kepada anggota militer yang tersisa. Namun, nihil, tak ada jawaban sama sekali dari para tentara. Di sisi lain, Hyun Baek mendapat info jika yang telah memblokir sinyal adalah keputusan militer. Selain itu, kabut akan hilang saat matahari terbit, sehingga helikopter tak bisa dikirim saat itu juga. Upaya penyelamatan dengan kapal juga tak memungkinkan karena tingginya jembatan yang mencapai 70 meter.
Jungwon dan lainnya masih terjebak di mobil karena ada seekor Eko yang menyerang. Dr. Yang kemudian mengaku jika anjing-anjing yang menyerang mereka saat ini adalah hasil eksperimen bernama Project Silence yang bertujuan untuk melawan para teroris. Mereka dilatih untuk membunuh, namun terdapat masalah yang membuat mereka harus memprogram ulang untuk berburu. Sebenarnya para Eko yang ada di sini akan dibuang, namun sebuah kecelakaan membuat para Eko terlepas dari kandangnya. Tak lama kemudian, Hyun Baek menghubungi Jungwon melalui HT, dan saat ini Hyun Baek berada di menara utama jembatan. Jungwon diminta untuk segera pergi dari sana karena terdapat truk yang terbalik di dekat mereka mengangkut gas yang berbahaya. Jungwon juga menanyakan tentang Project Silence. Jungwon juga meminta Hyun Baek untuk mengirim tim SWAT karena situasi di sini sangatlah berbahaya. Tak lama kemudian, terjadi ledakan karena gas beracun di sana yang berhasil membuat Eko kabur. Namun mereka juga dibuat was-was karena takutnya gas beracun juga akan masuk ke dalam mobil. Tapi beruntung, bis yang berisi orang-orang selamat sebelumnya datang sehingga Jungwon mengajak lainnya untuk segera masuk ke sana agar aman. Namun situasi menjadi mencekam karena helikopter yang terjatuh dari atas membuat akses jalan keluar mereka benar-benar terputus. Jungwon kemudian memperkenalkan dirinya kepada semua orang di sana dan ia meminta agar semua orang mengikuti instruksinya sembari menunggu bantuan yang akan datang. Selain itu, Jungwon masih berusaha untuk menutup-nutupi tentang Project Silence agar menjaga reputasi Hyun Baek. Namun, Jo ternyata sudah mengetahui semuanya, sehingga Jungwon mengiming-imingi sebuah medali kehormatan serta uang 100.000 won. Tentu saja hal itu membuat Jo akhirnya setuju untuk tutup mulut. Setelah itu, tim SWAT akhirnya sampai di sana untuk menyelamatkan mereka. Tim SWAT meminta semua orang untuk keluar karena keadaan di luar sudah aman dan anjing-anjing tersebut tidak ada di sana. Karena sudah mendesak, Jungwon dan lainnya segera keluar dan mengikuti arahan dari tim SWAT. Di luar, Dr. Yang sangat ketakutan karena ia tahu betul jika anjing-anjing ini sedang bersembunyi menunggu kedatangan mereka. Benar saja, sesuai dengan perkataan Dr. Yang, mereka tiba-tiba diserang oleh para Eko sehingga tim SWAT benar-benar dibantai habis oleh kawanan anjing tersebut. Jungwon segera mengamankan putrinya di dalam bagasi bis dan ia hendak mencari hatinya karena tanpa hati tersebut mustahil bagi mereka untuk keluar dari sana. Jungwon segera mencari hatinya dan mengambil beberapa barang di jalan yang dirasa diperlukan. Hingga akhirnya Jungwon menemukan lokasi persembunyian Jo Park bersama lainnya. Yura kemudian dibuat marah karena Jungwon menyembunyikan semuanya. Karena Yura tahu setelah Jo Park menceritakan semuanya. Jungwon kemudian meminta maaf dan ia berjanji akan mengeluarkan mereka semua dari sana meskipun nyawanya menjadi taruhan. Dr. Yang ternyata selama ini juga ada di dalam bis bersama dengan Kyungmin. Dr. Yang mengatakan jika anjing yang ada di depan mereka saat ini adalah anjing bernama Eko9 yang merupakan induk dari anjing lainnya. Karena mereka adalah hasil kloningan dari Eko9 agar menjadi brutal. Eko9 saat ini bukanlah berburu, melainkan balas dendam karena melihat manusia yang menghabisi anak-anaknya hanya untuk eksperimen. Jungwon kemudian menembakkan suar yang berhasil terlihat oleh Hyun Baek.
Jungwon berniat untuk keluar dari jembatan. Namun Hyun Baek menyuruhnya untuk pergi ke arah yang berlawanan karena di sana terdapat tim SWAT yang sudah berjaga di sela-sela jembatan. Jungwon pun menurutinya dan ia juga mengatakan jika semua orang di sini sudah tahu tentang Project Silence, jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Kyungmin yang melihat ayahnya berusaha untuk membuka pintu bis, namun dokter yang melarangnya karena para Eko sudah ada di dekat mereka. Setelah berhasil masuk, Jo sangat marah kepada Dr. Yang karena berniat menjadikan mereka sebagai umpan. Setelah itu, Jo berhasil menyalakan bisnya menggunakan kunci dereknya dan bergegas menuju bandara. Di sisi lain, Hyun Baek didesak oleh para wartawan untuk segera membuat pernyataan tentang keadaan warga sipil yang ada di jembatan. Terlebih lagi, ia tak boleh merusak reputasinya dan saat ini dihadapi dengan pilihan untuk mengorbankan para warga agar tetap menjaga reputasinya. Singkat cerita, Jungwon dan lainnya sampai di ujung jembatan. Namun ada yang aneh karena tim SWAT sama sekali tak terlihat. Pada akhirnya mereka berniat untuk menjebak anjing-anjing tersebut. Dengan menunggu di dalam bagasi, mereka semua berniat memancing para Eko untuk masuk ke dalam bis agar mereka bisa kabur. Namun setelah rencana berhasil, ternyata para Eko ini pintar dan berhasil membuka pintu bagasi dari dalam yang membuat salah satu penumpang menahannya. Ia menyuruh Jungwon dan lainnya kabur, sementara ia akan berkorban karena ia ingin mati di samping istrinya. Saat di luar, semua orang semakin panik dan menjadi frustasi karena tak ada tim penyelamat sama sekali. Dr. Yang baru mengetahui jika Jungwon selalu menghubungi Hyun Baek hanya bisa tertawa karena Hyun Baeklah dalang di balik Silence Project agar dipercaya Dewan Keamanan. Mendengar hal itu, Jungwon mencoba menanyakan perkataan Dr. Yang dan apakah benar jika Hyun Baeklah yang selama ini menarik tim penyelamat agar reputasinya selamat. Jika benar, maka Jungwon tak akan segan-segan untuk membongkar semuanya di hadapan para publik. Jungwon segera mengatur rencana untuk keluar dari sana dengan menggunakan truk derek milik Jo Park. Namun sayangnya mereka harus mendapatkan kunci truknya terlebih dahulu yang saat ini masih ada di dalam bis. Dokter Yang kemudian menemukan laptopnya dan ia bisa mengeluarkan para Eko keluar dari dalam bis. Sedangkan Jungwon akan menjadi targetnya karena ia rela mati demi mengeluarkan mereka dari sana termasuk putrinya. Akhirnya rencana pun berjalan. Dengan keahliannya, Yura mencoba memecahkan kaca bis agar para Eko bisa keluar. Sedangkan Jungwon berada di dalam kandang berlindung dari para Eko. Namun karena E9 tak punya chipnya, ia malah mengejar Jo Park dan malah menggigit Dr. yang ia anggap sudah menghabisi anak-anaknya. Namun jembatan tiba-tiba akan runtuh dan E9 lebih memilih untuk menyelamatkan kloningannya. Sementara itu, Jungwon yang masih ada di dalam kandang harus terjebak di ujung jembatan yang mulai tidak seimbang. Tersisa E9 dan satu kloningannya. Jungwon meminta lainnya untuk segera pergi dari sana karena jembatan akan runtuh. Namun Kyungmin tak mempedulikan kata-kata ayahnya. Ia nekat turun ke bawah membawa tali derek berusaha menarik ayahnya. Hingga akhirnya usaha Kyungmin berhasil sedangkan E9 terjatuh dari jembatan. Setelah itu mereka semua segera pergi dari sana dan menuju ke ujung jembatan untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari jembatan meskipun harus melewati gas beracun.
Kedatangan Jungwon dan lainnya disambut gembira oleh semua orang. Hyun Baek yang ada di sana merasa tak punya dosa. Ia malah menyambutnya dengan sukacita. Melihat Hyun Baek seperti itu, Jungwon pun kesal. Ia membeberkan semuanya kepada media atas kelakuan busuk si calon presiden Hyun Baek. Di sisi lain, ternyata E9 dan satu kloningannya masih hidup. Eko9 terlihat tidak puas dan berniat kembali untuk balas dendam atas kematian anak-anaknya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Project Silence 2024. Bagaimana? Seru bukan? Film yang awalnya saya kira tentang monster mengerikan ternyata malah anjing eksperimen. Namun meski begitu, film Korea satu ini sangat bagus dan menegangkan untuk ditonton. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.